Jadi kalau saya cerita dari sejarah daripada saya tidak akan menyentuh langsung daripada film B itu. Heeh. Sejarah dari kalau di bahasa Indonesia itu sekte atau kami bisa sebut jemaah itu sudah berawal dari tahun 68. Sekte. Sekte. Jadi kalau kami di dalam, kalau saya bicara sejarah, sekte ini atau jemaah ini sudah ada dari tahun 68. Nah, pada saat itu dibuka oleh kami, kita kenal, kita sebut A saja. Itu salah satu panggilan, ada dalam dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebutnya ayah. Pada saat itu berjumlah kurang lebih 7 orang. Oke. Nah, sekte itu dia melakukan pengajiannya itu di salah satu rumah, disebut rumah RP aja, saya sebut seperti itu, di Malaysia. Rumah apa? RP. 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 Apa itu? Rumah RP itu singkatan. Ada kata rumah yang belakang dari salah satu warna. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, terus berkembang tahun 70-an. Kalau di dalam kami disebut itu mungkin tarbiyah ya. Tarbiyah itu ya sistem pendidikan di dalam di tahun 70-an. Maaf, aku coba bayangin itu kayak pesantren gitu atau bukan sih? Pada masa awal betul berupa pesantren. Tapi kalau di Malaysia lebih dikenal dengan kata pondok aja biasa. Kalau di Indonesia pesantren, pondok pesantren. Oke. Betul. Terus. Nah, di tahun 70-an itu datanglah ada seorang yang turun dari Indonesia. Saya tidak usah sebut, pokoknya di salah satu daerah di Sumatera. Nah, dia ini punya satu visi yang sangat luar biasa untuk membantu yang mungkin orang lebih kenal di series itu si W itu dengan film B-nya itu. Nah, dia ini memberikan satu visi bahwa kalau kita mengembangkan satu jemaah ini tidak hanya berupa pengajian saja. Makanya dibukalah untuk menjaga kehalalan makanan di dalam. Nah, dibuatlah di sana disebut kilang-kilang atau pabrik-pabrik. Awalnya masih mini-mini. Masih ya ada pabrik mie, ada pabrik tahu. Banyak sistem yang dibuat, ada sistem ekonominya juga, ada sistem dakwahnya juga. Sistem musiknya juga ada. Kalau dalam Islam dikenal dengan nasyid atau senandung. Dari situ berkembang kurang lebih tahun 80-an mendekati tahun 90-an ada sekitar mungkin ada beberapa ribu orang dan itu memang abang-abang saya dekat karena saya ini angkatan jauh sebelum saya cerita kenapa saya berada di dalam. Datanglah orang-orang yang dari orang-orang underground lah yang musik. Karena pada saat itu kan namanya juga santri. Mereka tidak bisa melakukan harmonisasi suara yang sama seperti para pemusik pada umumnya. Nah, datanglah abang saya ini, saya sebut saja Abang F. Dia aslinya dari salah satu negara Asia Tenggara, saya sebut aja negara S begitu ya. Tapi dia mukim di negara M itu. Oke, Abang F ini adalah Seorang musisi yang luar biasa di negara S yang tertarik dengan sistem dakwah daripada jemaah ini. tapi siapa yang mempelopori awalnya? Yang mempeloi awalnya pastinya yang kita sebut A itu atau Si lebih A ini. si A itu atau sekarang mungkin lebih dikenal di film B itu disebut W itu. Oh, si Walid itu. Betul, Oh, beliau itu. betul. Pernah ketemu? Sudah. Sama nggak kayak yang di film itu? Lebih kurang sama, tetapi untuk lilitan sorban atau kami biasa sebut memang berbeda dengan kami. Karena kalau style daripada jemaah kami punya satu ciri khas tertentu. Kalau imamah walid kan mungkin ada sekitar 8 atau 7. Nah, dalam arti kayak kami yasin, kami tahlil, seperti kayak gitu. Nah, kami sebenarnya berupa jemaah zikir sebenarnya. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti Awalnya itu. seperti itu. Terus Mas Satrio ini kan masuk tahun berapa ya? Saya masuk tahun 2001 2001 sampai tahun. sampai tahun 2008. Oke, awalnya bisa masuk ke sana gara-gara Saya masuk ke sana bukan tertarik dengan mereka, itu karena salah satu alasan kebaikan dari orang tua saya. Karena orang tua saya pernah berjumpa dengan mereka di salah satu tempat lah di Indonesia Timur. Dah, ini yang mungkin saya mau obrolkan di ini. Ada hal sebenarnya kebaikan yang dibuat oleh sekte ini yang tidak banyak diketahui oleh publik. seperti Seperti contoh mereka menolong korban pada saat itu ada satu kejadian tsunami terbesar lebih daripada Aceh di Nusa Tenggara Timur. Oke. Di situ my dad, papa saya berjumpa dengan mereka. Mereka walaupun bercubah, bersorban, berpurdah atau bernikah atau bercadar kalau kita kenal itu, tapi mereka juga menolong non-muslim yang terkena bencana itu. Di situ papa saya tertarik. Oke. Bahkan salah satu enci atau salah satu ustaz bisa kita bilang, cikgu, dia cakap macam ini kalau bahasa Melayu. Bilang, Tuan, kalau misalkan satu masa nanti Tuan punya budak, punya anak, nak follow kami atau berada di pondok kami, sampaikan kepada saya. Saya bagi fax, karena pada saat itu masih zaman fax. Oh, oke. Begitu. Oh, itu awalnya. Awalnya. Ini kan awalnya kan belum bisa disebut sekte ya. Awalnya. Namanya apa tadi? Al-Arkam. 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 Ada disebut Al-Arkam, ada disebut Darul Arkam. Oke. Kemudian dia awalnya tidak aneh-aneh kan? Tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh. Jadi ilmu agama seperti pada umumnya didapatkan saja awalnya. Awalnya. Tetapi terjadi penyimpangan-penyimpangan kalau diceritakan di series itu.
sebenarnya diblurkan oleh produser film atau series itu Iya. supaya mungkin tidak menyinggung Iya. alasannya dia cukup kuat lah. Tapi tokoh-tokoh itu sebenarnya sampai sekarang turunan-turunannya masih ada, terutama Abang F itu yang berasal dari negara S itu. Oh. Yes. Jadi pada saat kamu nonton itu langsung, loh ini kan kisah. Ya. Oh gitu. Langsung tahu. Saya tahu series ini dari teman saya. Teman saya ini dia Katolik. Bro, ini siga cerita lu deh, bilang kayak gitu. Jadi, oh ya, udah. Memang ketika saya ikuti di salah satu episode ada salah satu amalan. Ini ayat Quran, mulai dicek untuk para ustadz, para syekh, yang mohon maaf, para kiai. Ini amalan yang memang dikhususkan pada kami. Saya bawa juga bukunya. Ada satu munajat didoakan, saya lupa apa itu, istri daripada yang di series itu. Bunyi amalan zikirnya itu di munajat dia atau di sholat malam dia itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, para ustadz, para syekh, kalau saya salah lafaznya mohon diperbaiki. Itu, ya Allah ya Tuhanku, sungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Nah, dia berdoa pada saat itu, kalau tidak salah seingat saya, ketika suaminya itu ditugaskan ke salah satu negara yang monarki daripada negara yang ini. Seperti itu. Dan memang di dalam jemaah kami, orang-orang tertentu yang sudah dididik di dalam memang ditugaskan ke negara-negara, bukan hanya di negara aslinya saja pada saat itu. Kemudian penyimpangan itu terjadi gara-gara apa? Penyimpangan itu terjadi sebenarnya bibitnya dia yang disampaikan oleh salah satu anak almarhum dari tangan kanan yang diceritakan di dalam Almarhum si A. Kiai tangan kanan daripada A ini. Oh, tangan kanan. Tangan kanan daripada A ini diceritakan pada anaknya ke saya sebelum beliau meninggal juga sudah sering cerita. Itu memang terjadi politik lah. Jadi ada orang-orang yang grunge moving di bawah untuk menjatuhkan si Anu, menjilat lah untuk mendapatkan posisi tertentu. Oh, jadi terjadi politisasi di dalam hal itu gitu. Betul. Karena orang-orang yang tertarik itu, Bang Punten, bagi saya yang kenapa saya menjadi tanda tanya, entah energi apa, karena saya memang orang yang, kalau orang Melayu bilang saya ini anak yang betul-betul toleh, anak betul-betul yang bandel banget lah. Bukan saya bilang saya paling brutal, tidak. Tapi yang uniknya, seorang yang berkelulusan pondok biasa saja bisa menarik orang-orang ahli nuklir. Oh, bisa sampai segitu Banyak, ya? banyak doktoral, lulusan-lulusan dari beberapa kampus Islam di luar negeri. Itu memang satu keunikan. Tapi kalau yang saya lihat secara akal sehat saya, karena dia membangun sistem di dalam role model. Jadi dia ada sistem ekonominya tersendiri, dia ada sistem politiknya tersendiri, sistem entertainmentnya sendiri, TV-nya sendiri. Sangat terkonsep. Broadcast, sangat terkonsep. Waktu Abang Satrio masuk ke sana, pertama kan bingung dulu ya, Pasti, adaptasi. pasti. Kemudian mulai merasa resah. Mulai merasa resah itu karena di dalam ini ada satu ketaatan yang kami ini harus taat tanpa banyak boleh tanya. Sedangkan saya banyak tanya. Apa itu? Kayak gimana? Coba. Jadi kalau dalam satu ayat Quran, tolong diperbaiki kepada ustadz dan para syekh, di komen atau apapun, ada namanya samina wa ta'na. Kami dengar, kami taati, nggak boleh bantah. Apa itu isi-isinya yang kita nggak boleh itu mesti patuh, yang kemudian Oke. ini kayaknya nggak beres deh gitu. Iya. Jadi pada saat itu pemimpin kami ini sudah ditangkap oleh pemerintah Malaysia karena diharamkan pada tahun 94. Si A ini. Si A itu. Ditangkapnya juga bukan di negaranya, di sepadan atau di perbatasan negaranya oleh polis, kalau mereka bilang dari wilayah mereka itu. Oke, lanjut. Ditangkap di sana, terus dia karena negara itu punya sistem namanya ISA, mereka bilang International Security Act. Siapapun yang membangun sistem agama atau negara dalam negara politik apapun, dia akan ditangkap tanpa pakai lawyer, tanpa perlindungan dari siapapun, langsung cokot bawah. Oke. Dan beliau disiksa habis-habisan di situ. Saya bersaksi demi Allah. Dan pada saat beliau itu sudah tidak bisa bicara, disetrum. Bagi saya, bagi saya dia guru saya. Dan tangan kanan daripada, wallahi, makasih banget buat yang sabar gitu. Walaupun dizolimin, tapi tetap guru kami. Dia lurus, tetapi orang-orang yang bercanggah di bawahnya ini yang melakukan hal-hal yang tidak betul. Tetapi karena sistem di dalam ini terbangun, ada pemimpin-pemimpin, kita sebut Amir, memimpin divisi-divisi yang tadi saya sebut. Kita membuat satu role model. Kita punya perkampungan Islam. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa si A ini adalah si Walid tersebut. Bagi saya tidak. Yang justru Walid itu adalah sebenarnya salah satu dari istrinya beliau yang membuat ini jadi kacau. Salah satu dari istri Dari beliau. almarhum Aku juga. nggak paham. Jadi ketika guru kami ini, kami bisa panggil Syekh sangat mulia, Rahimahullah insyaallah beliau di jannah saya yakin. Beliau kan tidak bisa berbicara. Nah,
ketika dia menyampaikan amanat-amanat atau taklimat-taklimat yang disampaikan oleh guru kami ini, jadi dia bisa menerjemahkan apa yang dibilang dengan guru saya yang sudah tidak bisa bicara itu. Padahal itu semua adalah penipuan. Si A ini. Si A ini, Oh, melalui istrinya itu. Oke, si A ini memberikan sesuatu, Ya. nanti si B lah ya, Ya, betul. si B ini, Bilang dia yang memahami. oke, dia nanti yang jelasin. Nah, yang diduga jadi si Walid ini ada si B ini. Ya, kalau dalam film. Oh, Iya. terus hubungan sama istrinya itu, Hubungan sama istrinya itu, yang akhirnya kemudian ini semua kesalahan si istrinya ini. Tadi. karena kalau kita lihat, yang kami lihat, memang beliau lah yang setia ketika terjadi penangkapan sampai beliau di penjara rumah ya. Setahu saya bukan di penjara beneran. Hmm. Nah, yang selalu setia menemani beliau. Si siapa ini? Si yang B itu. Yang B ini. Menemani A itu. B ini cewek. Perempuan, istrinya. Oh. Istrinya beliau tuh 4. Istrinya beliau 4. Oke. Iya. Nah, kalau kita lihat dari filmnya itu kan si Walid itu kan kesannya dia apa ya, ada pelecehannya juga. Iya, benar ya? Maksa orang Memaksa orang untuk mencintai, ada yang ya korup lah istilahnya. Iya, Itu terjadi juga di dalam hal itu. Terjadi. Lu lihat sendiri hal-hal seperti apa, kayak ada pelecehan kah atau apa gitu. Kalau yang saya rasakan, kita bisa panggilnya Ummu, dia udah almarhum. Ya semoga dijana, Allah terima dia. Apa ya namanya? Jadi dia macam membuat fantasi. Jadi banyak yang tidak mengambil dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Jadi semua apa kata A, padahal itu kata dia semuanya. Kata dia semuanya. Dan Kata karena si kita sudah di brainwash. B istrinya ini. Yes. Oh. Karena kita sudah di brainwash. Kalau tidak taat, berarti kamu begini. Ibadah kamu tidak akan diterima Allah, ibadah kamu tidak akan diterima Rasul. Jadi Seperti itu. jadi si istrinya ini kayak gimana misalnya? Kamu harus nikah sama si A gitu. Betul. Oh, jadi si istrinya ini Ya. istri yang keberapa? Istri, seingat saya istri yang kedua. Kenapa, motivasinya apa? Karena saya cukup dekat dengan ada satu istri daripada guru saya ini yang lurus. Seingat saya sih nomor 3. Seringlah ke kota saya jumpa. Kalau di dalam series itu digambarkan sebagai Ustadz Hambali kalau tidak salah. Tapi memang diacak di situ. Nah, jadi sebenarnya kecemburuan saja karena sebenarnya guru saya lebih mencintai istri yang nomor 3. Kalau istri yang nomor 3 itu di dalam series itu digambarkan seperti istri yang pertama yang membongkar jemaah itu atau sekte itu. Nah, justru kalau di sini yang nomor 3, kalau yang aslinya. Jadi ini ada pengaruh dari istrinya sebenarnya. Pengaruhnya sangat kuat, Tapi si A-nya emang begitu atau enggak? Seperti si Walid itu atau sangat enggak? lurus. Dia tidak pernah mengajarkan kami. Saya karena jemaah kami ini kan, saya waktu itu ada dengan beberapa puluh alumni lah, tidak banyak. Sebenarnya sekte ini tidak besar amat bagi saya sebagai Muslim Indonesia. Yang kami lihat adalah karena dia tidak bisa berbicara itu sehingga dipesongkan terus, dibelokkan. Nggak bisa berbicara ini maksudnya gimana sih? Memang nggak bisa ngomong karena disiksa lah ya. Oh, yang kejadian itu? Iya. Tapi sebelumnya bisa bicara? Sebelumnya bisa bicara sebelum ditangkap. Oh, disiksanya, Mas Satrio sempat lihat akibat disiksa atau pas disiksa? Iya, diantaranya badan dia menyusut, bibir dia bengkak, giginya penggos. Oh, itu Sorry, akibatnya. dicopot. Oh, akibat Iya, dari penyiksaan lihat sendiri. Lihat. Secara bentuk looknya ya, saya tidak lihat disiksanya. Iya, jadi bisa membayangkan, oh ini orang disiksanya sampai sebegininya gitu. Betul. Tapi dia butuh penuh dengan sabar, tidak menghujat, dia mendoakan siapapun. Tidak kira muslim, tidak kira muslim, untuk dunia ini aman, damai, berkasih sayang. Itu misi visi daripada jemaah ini sebenarnya yang dibawa oleh pemimpin kami. Oh, berarti Mas Satrio ini bukan malah bilang si Walid itu emang orang jahat, tapi si Walid ini sebenarnya orang baik begitu maksudnya kan? Betul. Oh, terus maaf, kalau di Kayak- dalam hal ini kenapa akhirnya Mas Satrio bisa keluar kata ini sekte gitu? Karena saya coba menyesuaikan aja dengan kata-kata bahasa Indonesia. Karena misalkan saya sebut terlalu dalam, ada para ulama, para syekh yang kalau sealiran dengan kami bisa sebut aliran sufi, aliran suka berzikir lah. Iya. Nah, mereka yang lebih mumpuni untuk menjawab itu. Iya. Seperti itu. Memang ada di dalam yang dididik jadi ustadz, yang jadi ulama. Kalau kami di bidang entertainment Islami ya, nah, yang di bidang membangun kilang-kilang atau pabrik-pabrik. Nah, banyak hal lah di bidang politik untuk melobi pemerintah dan lain-lain, menyampaikan dakwah secara baik tanpa menjas orang lu tidak sholat, ini sholat. Kami tidak pernah melakukan itu karena Islam yang dibangun oleh guru kami yang sangat mulia, yang kami hargai sampai sekarang maupun kami mantan, adalah Islam yang kasih sayang, marhamah. Siapapun, dunia ini akan aman damai kalau semua betul-betul bisa berjalan bersama, bergandengan tangan. This is the Iya. point.
Jadi yang saya tangkap bahwa ini sudah ada di mana-mana gitu. Apa itu benar? Kayak ada di negara ini, Iya, ada di betul. negara itu. Benar. Dididik di tempat yang sama, terus disebarkan. Kita bisa sebutnya duta di beberapa negara.